Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah lagi oleh Allah untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita akan mengkaji pertama bahasan Kitabul Azkar. Masih tersisa 2 hadis. Nantinya kita lihat hadis nomor 1463, masih seputar zikir ketika menjelang tidur, dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu yang kedua kita akan lihat pembahasan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang perihal sholat, yaitu sudah masuk dalam bahasan syarat sholat, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Baik, kita lihat pembahasan hadis 1463. Monggo dibaca. Bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar bab 249, zikir ketika menjelang tidur. Doa sebelum tidur untuk mendapatkan kecukupan dan perlindungan. Hadis nomor 1463. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awwana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan pergi tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awwana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minum, kecukupan dan perlindungan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan perlindungan. Taib, hadis riwayat Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Secara urutan itu kalau hadis saking Anas dari sisi terbanyaknya itu berada pada ranking 3. Pertama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu yang ketiga itu adalah Anas bin Malik. Abu Hurairah sekitar 5374 hadis, kemudian Ibnu Umar 2630 hadis, lalu Anas bin Malik yang dimana beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diminta langsung oleh ibunya Ummu Sulaim atau Rumaisah, lantas banyak belajar dari Nabi SAW melewat hadis-hadis yang ada. Nah, kalau kita lihat Anas ini katakan, ini salah satu zikir atau doa atau bacaan yang Nabi SAW baca sebelum tidur. An Nabi SAW kana idza awa ila firashihi, apabila akan pergi tidur, Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana
wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiyah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, yang telah memberikan kami minum, yang telah memberikan kepada kami kafana, kecukupan, wa awana, dan memberikan kepada kami itu perlindungan. Lalu lanjutannya fakam mimman, betapa banyak, mimman, dari orang-orang la kafiyalahu, ada yang tidak diberi kecukupan padanya, wala mu'wiyah, dan tidak diberikan perlindungan. Hadis ini diantara zikir ketika Nabi SAW mau beranjak tidur. Namun kandungannya luar biasa dari hadis ini karena ada pelajaran akidah, terus bagaimana kita menyikapi hidup, diajarkan dalam doa atau bacaan ini. Pertama, disandarkan dulu pujian bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, karena memang Allah itu yang pantas untuk dipuji, tanpa ada sifat kekurangan sedikit pun. Allah dipuji dengan nama dan sifatnya yang sempurna, tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib. Semuanya serba sempurna bagi Allah. Ketika kita mengetahui Allah Maha Pemberi rizki, Allah memberikan rizki dengan sempurna. Kita mengetahui Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah pengasih, penyayang, maka kasih sayang Allah juga begitu sempurna. Kasih sayang Allah itulah kasih sayang yang terbaik. Pada orang yang beriman, tidak beriman, Allah kasih karena masih diberikan rizki. Pada orang yang beriman, Allah beri kasih sayang sifatnya lebih khusus lagi, diberikan iman, ketakwaan, ilmu. Itulah bedanya nantinya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang yang sifatnya itu umum pada orang beriman maupun tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang yang diberikan adalah sifatnya khusus, hanya pada orang-orang beriman saja. Jadi antum baca ini, baca Al-Fatihah ulang kali seperti itu, ingat aja Ar-Rahman sebut lebih dulu, nikmat yang umum, berarti rahmat yang umum. Orang beriman, orang kafir dapat. Bukti apa mereka dapat? Masih diberi hidup, masih diberi rizki, walaupun dia kufur kepada Allah, Allah masih sayang pada dia. Dia orang beriman juga, orang muslim juga, ngaku muslim, tidak ibadah juga, dapat rizki juga. Malah mungkin yang ibadah sibuk dengan pengajian, ya Allah coba dia dengan rizkinya dipersempit, ya. Ada ujian tersendiri. Namun kalau mau lihat rizki itu sifatnya umum. Allah beri rizki itu pada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Sehingga bukan jadi standar ketika dapat rizki tadi, jadi standar orang itu baik atau tidak. Kalau jadi standar itu orang baik atau tidak dengan hal rizki ini, maka Fir'aun, Qarun itu harus jadi orang yang paling mulia di muka bumi berarti. Namun tidak demikian. Itu kasih sayang sifatnya umum. Jadi tidak membedakan yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai, umum pada siapa saja. Sedangkan kalau Ar-Rahim ini diberikan rahmat yang khusus pada orang-orang yang khusus, diberikan iman di situ, ketakwaan, sehingga dia bisa merasakan hidup tenang. Karena ada yang punya rizki yang banyak, punya harta yang melimpah, namun juga tidak bisa diberikan ketenangan. Dia punya motor yang mewah, punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, juga tidak bisa dapat ketenangan. Namun dengan iman itu baru ketenangan sesungguhnya. Dan itu hanya spesial saja, diberikan pada orang-orang yang khusus, tidak diberikan kepada yang lainnya, tidak diberikan pada orang kafir, tidak diberikan kepada orang yang enggan untuk beriman, tidak diberikan kepada ahli maksiat, diberikan kepada orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Jadi alhamdulillah tadi pujiannya Allah memang pantas untuk dipuji dengan sifat-sifat yang sempurna. Allazi, yang disebutkan di sini Allah dipuji karena lantaran apa? Atau amana, Allah memberi makan kepada kami. Wasaqana,
Allah memberikan minum kepada kami. Makanya ketika kita makan, kita dianjurkan juga muji Allah. Diawali makan itu dengan menyebut nama Allah. Baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Gitu. Hadisnya dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa itu? Dulu pas TPA dulu ya. Doa mau makan kan? Iya. Malah dipimpin dulu gurunya. Tunggu jangan dulu mulai makan. Waduh, ini lama sekali sudah siap-siap. Bakso sudah mau dingin, panjang lagi dia mimpin lagi. Tunggu Pak Ustadz keluar dulu baru mimpin. Simple saja. Nabi SAW lihat seorang bocah makan nggak beres. Ketika itu Nabi SAW mengajarkan apa? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, baca bismillah. Makan dengan tanganmu, tangan kananmu, makan yang ada di dekatmu. 3 hal, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, kemudian makan yang ada di dekatmu. Di dekatmu ini paling bisa dipraktekkan ketika makan berjamaah. Ya sudah, lauknya ikan dekat dia, ya dia habisin itu, bukan di seberangnya itu yang dia habisin. Atau dia pura-pura bilang, itu loh, coba lihat tuh pesawat kayaknya itu lewat, ikan hilang. Ya, tiba-tiba ikan hilang. Dulu kos-kosan kayak gitu kan? Itu anak-anak nakal memang itu, kerjain teman. Zolim gak ini berarti? Zolim. Ya. Makan tadi paling dekat ini disuruh makan dekat. Wah, ini berarti kalau satu nampan ini ya nyambel bareng ya. Kalau orang desa itu nyambel bareng ya, dia makan dulu yang di dekatnya dulu. Dia nggak ambil yang ada di sampingnya, ambil yang di depannya enggak. Dia di dekatnya dulu baru dia ambil. Nah, 3 hal itu yang diajarkan di sini. Jadi dalil mengucapkan yang sederhana, puji Allah, menyebut nama Allah ketika makan. Minum juga demikian. Nabi SAW itu ajarkan ketika minum, awali bismillah juga, lepas 1 kali lagi, baca alhamdulillah, minum lagi sampai 3 kali. Minum, kemudian lepas bernapas, kemudian minum lagi sampai 3 kali, baca bismillah, lepas alhamdulillah. Kemudian wakafana, dan Allah yang berikan kecukupan kepada kami. Nanti saya akan singgung tentang masalah qanaah. Karena Allah yang berikan kita sifat cukup. Tanpa kecukupan yang Allah berikan kepada kita, maka hidup kita itu nggak akan pernah puas. Nanti akan saya singgung nanti setelah hadis ini, pembahasan faedah hadis. Kemudian wa'awana, Allah berikan perlindungan dari kejahatan-kejahatan, kejelekan, dari kenakalan, dari gelap malam. Ya. Contoh kejelekan-kejelekan itu ada di dalam 2 surat disebutkan. Ada 4 kejelekan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebutkan kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berarti kejelekan yang pertama min syarri ma khalaq, kejelekan setiap makhluk. Terus wa min syarri ghasikin idza waqa. Dari malam yang gelap. Kejelekan yang kedua berarti dari malam. Kemudian yang ketiga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan tukang sihir, kejelekan ketiga. Kemudian kejelekan yang keempat wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Di surat Al-Falaq ada 3, ada 4. Tadi kejelekan setiap makhluk, gelap malam, tukang sihir, orang yang hasad, orang yang benci pada nikmat yang diberikan kepada kita. Terus yang kelima itu dalam surat An-Nas, yaitu pada ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Pada ayat min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasnya setan. Totalnya ada 5 berarti. 5 ini kejelekan. Dan yang bisa menyelamatkan kita Allah. Allah menyelamatkan kita dari 5 hal ini. Dari kejelekan semua makhluk, gelap malam yang kedua, tukang sihir, ya, santet dan macam-macamnya. Kemudian dari orang yang hasad, kemudian dari kejelekan setan tadi yang memberikan waswas, ya, yang bersembunyi. Kemudian berikan waswas, dan setan punya sifat ada 2 di situ, waswas dan khannas. Waswas itu artinya setan itu memberikan waswas ketika kita lalai. Kemudian khannas itu setan itu akan lari dari kita ketika kita mengingat Allah.
Nah, 5 hal ini Allah lindungi nantinya kalau kita minta perlindungan kepada Allah. Makanya dianjurkan kalau pagi petang baca 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Menjelang tidur juga demikian ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti kita sudah bahas sebelumnya. Juga ba'da salat ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi. Sering ini berulang terus ini. Karena ini masalah perlindungan. Yang bisa lindungi kita hanyalah Allah. Kita mau pasang sesuatu di rumah, ada situ raja, ada juga yang punya keyakinan dengan foto kiai, ada yang punya keyakinan dengan foto penguasa Laut Selatan. Siapa itu? Apa? Takut nyebut itu? Masa kayak gitu saya takut nyebut? Enggak akan apa-apa, nyebut aja. Nyi Roro Kidul misalnya. Pakai tutup aurat nggak? Pernah lihat berarti kan? Nggak tutup aurat. Dipajang itu punya keyakinan itu nanti ini mau ada bawa berkah di situ, terlindungi rumahnya, macam-macam. Yang paling melindungi ya hanya Allah. Tadi cuma foto-foto saja. Kalau Allah berikan musibah di situ, kecelakaan di situ, atau mudarat di situ, penyakit masuk, setan nongkrong di situ, kehendak Allah. Karena sejatinya yang melindungi itu hanyalah Allah. Minta perlindungannya dari Allah. Mau pasang apapun ketika itu Allah itu berikan kecelakaan di situ, tetap itu masuk. Karena sebagai masyarakat sampai nanam di pojok-pojok rumah itu ada jimat-jimat yang dipasang di situ untuk lindungi rumah. Ya, ada seorang suami mau pergi dari rumah, dia khawatir kalau dia tinggalin anak istrinya nanti ada yang masuk kemudian mencuri di situ. Dia pasang itu tadi. Ya, ada sesuatu dia pasang di pojok-pojok rumah, 4 titik dia pasang. Ya. Keyakinan khurafat. Dan Islam enggak ngajarkan kayak gitu. Islam ajarkan adalah tawakal pada Allah. Maka doa ini sangat bagus sekali karena berisi pembahasan tauhid. Ya, kita hanya meminta pada Allah, berlindung kepada Allah, meminta kecukupan juga dari Allah. Makanya di akhirnya dikatakan fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiyah. Betapa banyak yang tidak mendapatkan perlindungan dan juga tidak mendapatkan kecukupan, tidak mendapatkan kecukupan dan tidak mendapatkan perlindungan. Karena dia lakukan sebab-sebab duniawi tadi. Ya, ada sebab syirik dia lakukan. Ya, atau dia cuma bergantung dengan manusia, bergantung dengan benda. Sudahlah saya pasang di depan ini, saya bergantung aja dengan security, satpam gitu, tanpa mau pasrah lagi kepada Allah. Kalau Allah berkehendak ini tetap bobol ya bobol. Ada yang masuk ya tetap ada yang masuk. Gak ada yang bisa mencegah nanti kalau Allah sudah takdirkan seperti itu. Maka minta pada Allah untuk dimudahkan semuanya. Doa ini mengajarkan seperti itu. Coba kita lihat beberapa faedah hadis yang ada. Faedah hadis yang pertama, Allah yang memberikan kecukupan dan perlindungan dari kejelekan serta memberikan makan dan minum kepada kita. Nah, lihat, Allah memberikan 4 hal di sini berarti memberikan makan, minum, kecukupan dan perlindungan dari kejelekan. Terus yang kedua. Yang kedua, adanya tempat berlindung dan tempat kembali bagi seorang hamba ketika dapat tidur. Itu adalah suatu nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Ketika kita bisa tidur, itu kita kembali ke tempat kita itu beristirahat dan di situ kita terlindungi. Maka itu adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Berarti nikmat tidur adalah nikmat yang wajib disyukuri. Makanya ketika bangun tidur kita diajarkan baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah di situ setelah bangun tidur. Karena itu nikmat. Alhamdulillah bisa tidur. Ada orang yang mau tidur nggak bisa tidur. Ada orang yang berusaha untuk tidur, dia ternyata cuma bisa tidur 1 jam saja. Pikirannya nggak bisa konsen untuk tidur. Dia butuh obat tidur dulu baru bisa tidur. Maka kalau ada yang bisa tidur pulas, nikmat, suatu nikmat dari Allah. Terus yang ketiga. Yang ketiga, wajib bagi hamba bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat. Lalu ia perhatikan kepada orang yang di bawahnya yang kurang cukup dan kurang mendapat perlindungan.
Dengan perhatikan orang yang di bawahnya, seseorang akan semakin bersyukur dengan nikmat yang ia miliki. Nah, diberikan ini coretan tadi di bawahnya. Dengan memperhatikan orang yang di bawahnya, seseorang akan semakin bersyukur dengan nikmat yang ia miliki. Maka kita disuruh untuk pandai-pandai melihat orang di bawah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan ini nanti mengajarkan kita makin bersyukur. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas. Maka itu lebih membuat kalian mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka di antara cara bersyukur itu pandang orang yang di bawah. Dari sisi dunia, hartanya itu sedikit, saya masih diberikan kecukupan, syukuri baik-baik. Inilah yang disebutkan kita mensyukuri yang sedikit. Itulah yang disebutkan dengan qanaah. Itulah yang disebutkan dengan sifat kafaf atau sifat gina. Ini yang terdapat dalam doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ada 4 hal di situ diminta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afaf dijauhi dari yang haram, bisa bentuknya dijauhi dari zina dan segala yang haram yang lainnya. Terus wal ghina kecukupan. Itulah yang dimaksudkan dengan gina, qanaah, kafaf. Dan kalau orang memiliki sifat ini, dia awali dengan mensyukuri yang sedikit. Dia dapati di pagi hari bisa makan, badan sehat, rasa aman, maka disyukuri. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama jizat lahud dunya. Siapa yang di pagi harinya di antara kalian itu berada di rumahnya dalam rasa aman, gak ada gangguan, gak ada yang lempar rumahnya, gak ada yang mau bakar rumahnya, gak ada yang mau mencoba membunuhnya, gak ada lagi pertikaian di masyarakatnya, ya, gak ada perang ketika itu rasa aman namanya. Maka rasa aman itu nikmat. Maka untuk menciptakan rasa aman itu wajib. Ya, membuat rasa aman itu wajib. Karena membuat gangguan pada orang lain dosa. Berarti menimbulkan rasa aman itu wajib. Ya, dia dapatkan rasa aman di rumah. Terus yang kedua, indahu qutu yaumihi, dia dapatkan makanan yang cukup di rumahnya. Alhamdulillah, pagi-pagi bangun. Kalau yang anak kos-kosan apa? Hah? Di kos kamu ngapain? Ngapain coba? Makan apa? Makan apa? Hah? Indomie? Ya sudah. Makan juga kan itu kan? Iya. Masuk ini berarti. Indomie di rumah pagi-pagi, bukan di rumah, di kos-kosan pagi-pagi. Ya. Walaupun enggak, inilah ya sudahlah, itu mencukupi bagi dirinya. Dia kasih stok situ Indomie 1 kardus untuk 1 bulan misalnya. Ya, makanan pada pagi hari. Indahu qutu yaumi, dapat itu. Yang lainnya bangun belum bisa, cari-cari lagi dulu. Aduh, beli Indomie dulu. Nggak bisa dia persiapan kayak tadi. Ini bisa. Kemudian Allah juga memberikan kepada dia kesehatan badan, mu'afan fi jasadihi, yaitu badannya itu sehat. Maka coba kata Nabi SAW apa tadi? Seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Padahal cuma dapat yang sederhana. Tadi apa? Rasa aman, sehat badan, makan. Rasa aman, sehat badan, makan. 3 saja. Di sini nggak disebut itu nikmatnya punya motor, nikmatnya apa lagi? Kalau pacar kan nggak mungkin kan sini. Dosa apa? Ya. Yang jumlah-jumlah apalah, saya mau sebutnya agak sulit ini. Soalnya kita beda dunia, saya nggak tahu dunia kalian. Ya, saya sudah tinggalkan dunia itu. Apa? Hah? Ya, yang nikmat-nikmat yang lainnya.
Ditambah lagi nggak disebut di sini, cuma 3 aja pokok ini, coba lihat. Tadi apa? Aman, makan, sehat. Nggak disebutkan itu punya kendaraan yang mewah, rumah yang mewah. Saya tinggal di kos-kosan kok. Masih disebut dapat nikmat lagi. Itu dikatakan coba bersyukur itu dengan baik, maka engkau sudah mendapatkan dunia ketika itu seluruhnya. Dunia sudah ada di genggamanmu. Mulai dari yang sederhana dulu Nabi SAW itu ajarkan. Enggak disuruh kamu syukuri yang besar-besar dulu, syukuri yang sederhana yang kamu dapati tiap hari, berulang terus seperti itu. Besok rasa aman ada lagi, Indomie ada lagi. Nah, terus ya badan sehat lagi, coba ulang lagi besok kayak gitu lagi. Alhamdulillah, ulang terus. Nabi sebutkan 3 ini berulang terus tiap hari. Ya. Nabi tidak sebutkan itu, Nabi SAW tidak sebutkan yang nikmat yang lebih tinggi daripada itu. Sederhana dulu. Ya, sederhana dulu Nabi SAW itu sebut. Ini dapati semuanya, dapati ini. Maka diajarkan syukuri dulu yang sederhana. Makanya ya, Nabi SAW juga katakan, malam yushkiril qalila lam yakun yushkiril katsira. Siapa yang sulit mensyukuri yang sedikit, maka dia akan sulit sekali mensyukuri yang banyak. Berarti awalnya itu dari mensyukuri yang sedikit. Nah, ini semua nantinya qanaah ini sangat penting sekali untuk menjalani kehidupan. Apalagi nantinya ketika berumah tangga. Antum kalau dapat istri itu yang qanaah itu luar biasa sekali. Antum tinggal 1 minggu nggak beri apa-apa, cuma pas-pasan saja gitu, nggak banyak ngomel, luar biasa itu kamu dapat. Ya, daripada nanti ngomel terus tiap hari. Ini gimana sih mas, ini masa cuma dapat segini? Masa kerja seminggu seperti ini mau makan apa? Gitu. Kalau sudah tanya mau makan apa, kamu emosi juga. Sudah kerja banting tulang, terus dikomentari kayak gitu, emosi. Dan laki-laki itu rata-rata nggak senang kalau sudah dikomentari pekerjaannya, padahal dia sudah kerja. Belum merasakan sih ya. Guys, itu sudah beda dunia ini kan. Setelah ngomong ini saya ngisi simbah-simbah, ini bukan kalian. Akan dikomentari kayak gitu. Dan itu laki-laki rata-rata nggak senang gitu. Sudah kerja pulang gitu, terus komentari. Kalau sudah dapat gaji dikomentari kayak gitu. Itu paling nggak senang. Makanya untuk didik wanita seperti ini itu harus luar biasa kalau bisa mendidiknya, memiliki sifat qanaah. Ya, sudah kamu dapat keberuntungan luar biasa. Enggak banyak komentar. Karena kan rata-rata kan wanita gini kan, apa? Mas nyebut aja nggak apa-apa. Banyak ngomel itu. Itu sifat wanita itu. Ustadz Zainal waktu di DS tuh ngomongnya apa? Seperti ikan apa? Mujair kata dia itu. Makanya laki-laki senang mancing karena di rumah sama aja ketemu lagi. Sudah saya di sana aja lah pada komentar. Ya Ustadznya ngomong kayak gini karena istrinya 2 dia itu. Mukanya tahu segalanya itu. Ini Ustadz ngomong-ngomong ini panas-panasin aja nih di sebelah saya ini. Iya, baru ketahui lah kan. Sudah itu sampai di sana. Jadi qanaah punya berapa manfaat? Saya sebutkan rinciannya tadi. 1, mudah bersyukur. Qanaah, kecukupan tadi membuat kita itu mudah bersyukur. Kemudian yang kedua tadi dapat dunia seluruhnya. Yang ketiga menjadi orang yang beruntung. Saya punya bahasannya di website, bisa dilihat lebih jauh tentang keutamaan qanaah tadi. Tadi yang ketiga itu menjadi orang yang beruntung, kata Nabi SAW itu mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahallahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki yang cukup dan diberikan sifat qanaah. Sungguh beruntung, maka Nabi SAW mengatakan sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup kemudian dikaruniakan sifat qanaah. Dikatakan orang yang beruntung. Berarti 3 keutamaan di sini. Di antara keutamaan yang ada dari qanaah adalah mudah bersyukur, kemudian kita mendapatkan dunia seluruhnya, kemudian yang ketiga itu kita menjadi orang yang beruntung. Makanya kalau doa tadi itu mau direnungkan, ini bukan hanya dibaca saja, direnungkan itu. Iya ya, Allah yang berikan saya kecukupan berarti. Berarti saya harus berusaha untuk ya menyadari hidup saya seperti ini.
Contoh kalau antum praktekkan, antum anak kuliah misalnya, uang saku dari orang tua pas-pasan, ya, uang saku dari orang tua pas-pasan. Kadang kalau mau hitung secara sistematik mau hitung secara matematis sampai di akhir bulan tuh nggak bisa cukupi. Namun coba kalau belajar untuk qanaah, belajar untuk nerima dulu keadaan, saya hidup pas-pasan, ya. Mungkin teman saya ini punya rezeki berlebih, ya orang tuanya yang kaya, saya enggak. Yang itu makanya di tempat yang enak-enak, ya sudahlah saya makan angkringan saja sudah cukup seperti itu. Dia sadari keadaan dirinya. Namun kalau dia nggak punya sifat ini, dia lihat temannya terus itu. Iya ya, dia makan tempat enak terus ya. Saya kapan kayak gitu? Akhirnya telepon orang tua lagi. Ya, nipu orang tua bisa dia bohong. Ma, ini ada biaya tambahan lagi ini kayaknya, ini biaya lab, biaya apa begitu. Sebutkan lagi. Dia kadang bisa bohong itu gara-gara ini. Gara-gara nggak punya sifat qanaah bisa berbohong pada orang tua. Bilang ada biaya tambahan ini, bilang biaya tambahan ini, bilang biaya tambahan ini, dan seterusnya. Ya. Dan itu akan merembet pada hal-hal rusak yang lainnya lagi kalau tidak memiliki sifat qanaah. Ya. Intinya sifat ini sangat penting sekali, maka bisa direnungkan dari doa yang kita baca tadi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.